Selamat pagi untuk Pak Bilman dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan aplikasi kami yaitu Si Pantau. Kami beranggotakan saya sendiri Zahra Desvira dan Ansa Alvito, Aditya Eka, dan Alvina Safito. Si Pantau merupakan aplikasi yang siap memantau dan menganalisis kondisi pengguna dalam situasi yang darurat. Dengan teknologi artificial intelligence atau AI, aplikasi ini menganalisa data lokasi, kecepatan kendaraan, dan detak jantung yang terhubung dengan smartwatch untuk menilai apakah pengguna benar-benar dalam kondisi darurat, untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan pada aplikasi ini. Dengan tujuan untuk membantu memantau keberadaan pengguna dan menganalisis kondisi pengguna apabila pengguna sedang dalam keadaan yang darurat. Kami hadir dengan problem-problem berikut, yaitu ada telat dibawa ke RS karena kegagalan penanganan dan berita-berita lainnya. Kami merangkup menyimpulkan problem tersebut, yaitu ada kesulitan menghubungi bantuan darurat, kurangnya pengetahuan prosedur pertolongan pertama, dan kesulitan menghubungi keluarga ketika dalam keadaan yang darurat. Kami hadir dengan solusi untuk dimanfaatkan dalam keadaan darurat dengan mudah, dengan fitur SOS Real Time, panduan pertolongan pertama, dan pelacakan lokasi. Kamu bisa langsung lapor kecelakaan, bantu korban, atau kasih tahu keluarga kamu kalau kamu aman. Didukung dengan AI dan IoT, si pantau juga otomatis mendeteksi kecelakaan dan kasih info ke rumah sakit terdekat, praktis cepat, dan bisa diandalkan kapan saja. Tidak hanya itu, teman-teman juga bisa membantu korban kecelakaan lainnya dengan melapor melalui fitur unggah foto atau video yang sudah disediakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan aku jelaskan four steps sketch aplikasi kami. Pertama, notes. Pertama, keterbatasan informasi medis korban kecelakaan. Kemudian selanjutnya, ketidaktahuan keluarga akan kondisi korban saat terjadi kecelakaan. Selanjutnya adalah layanan darurat yang telah datang yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat. Selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan prosedur pertolongan pertama dalam kecelakaan. Selanjutnya adalah kesulitan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan layanan darurat. Dan selanjutnya adalah kesulitan untuk memonitor atau melacak lokasi kecelakaan. Kemudian selanjutnya adalah ideas. Pertama di home. Untuk home sendiri isinya adalah pusat informasi, berisi segala informasi. Di home sendiri terdapat prosedur pertolongan pertama atau fitur yang berisi prosedur-prosedur untuk melakukan pertolongan pertama. Selanjutnya juga terdapat rumah sakit terdekat, fitur yang berisi tentang detail informasi terkait rumah sakit di sekitar korban atau pengguna dan tentunya rumah sakit terdekat. Dan selanjutnya adalah peringatan kecelakaan. Fitur yang muncul ketika sedang kecelakaan dan data pendukung. Di home juga terdapat artikel. Nah, pengguna dapat mengakses artikel tersebut. Namun, apabila pengguna ingin mengakses artikel lebih banyak, pengguna dapat melakukan subscription terhadap aplikasi kami untuk mengakses artikel yang lebih banyak. Selanjutnya adalah fitur SOS melapor. Satu gerakan, satu nyawa terselamatkan. Itu untuk melaporkan kejadian dengan mencuat ke atas logo SOS di taskbar. Kemudian dokumentasi kecelakaan, fitur untuk merekam lokasi kecelakaan. Selanjutnya adalah memberikan detail informasi atau memberikan detail dengan menekan icon pensil. Selanjutnya, mengirimkan detail informasi. Menekan tombol checklist untuk mengirimkan informasi kepada pihak medis. Selanjutnya, lokasi and friends. Mengetahui lokasi secara real time, fitur untuk melihat lokasi teman ataupun keluarga yang terkoneksi. Selanjutnya terdapat fitur melihat detail lokasi. Fitur untuk melihat detail lokasi dari salah satu teman atau keluarga. Selanjutnya, mengetahui kondisi secara real time, fitur untuk melihat notifikasi atau aktivitas teman. Selanjutnya, melakukan chat adalah fitur untuk melakukan chat dengan teman atau keluarga yang sudah terkoneksi. Tentunya, pertemanan untuk fitur Friends sendiri terbatas. Sehingga apabila pengguna ingin mempunyai pertemanan Friends lebih banyak, pengguna harus melakukan subscription. Kemudian fitur profile, pengguna dapat mengelola informasi pribadi mereka. Di sini, pengguna juga dapat mengakses histori perihal aktivitas yang telah terjadi, seperti durasi mengemudi, status kecelakaan,
dan tanggal kejadiannya, kecepatan, detak jantung, dan jarak perjalanan. Pengguna juga dapat melihat jumlah teman rata-rata, kecepatan, dan jumlah kecelakaan. Berikut adalah Crazy X yang telah kami buat, dan berikut merupakan solution dari dari Crazy Egg yang telah kami buat dan akhirnya menjadi solusi tersebut. Berikut merupakan home, lokasi, friends and notification, profile, SOS. Kelima, hal tersebut merupakan salah fitur utama di aplikasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fitur aplikasi dari si Pantau. Dari pertama, fitur aplikasi memiliki pesan informasi yang tujuannya untuk melihat segala informasi di menu home. Selanjutnya ada satu gerakan, satu nyawa terselamatkan. Swipe ke atas untuk melaporkan kejadian. Lalu ada dokumentasi kecelakaan dengan cara menekan tombol checklist untuk mengirimkan informasi kepada pihak medis. Lalu berikutnya ada mengetahui lokasi secara real time. Melihat lokasi teman maupun keluarga yang terkoneksi. Berikutnya ada mengetahui lokasi secara real time, melihat notifikasi dan aktivitas teman. Lalu yang terakhir ada fitur history mengemudi untuk memberikan informasi aktivitas terakhir yang dilakukan oleh pengguna. Berikutnya ada produk. Si Pantau menawarkan sebuah produk berupa aplikasi yang membantu seseorang apabila mengalami kondisi darurat seperti kecelakaan. Selain itu, si Pantau juga bisa memberikan info terkini korban atau user secara real time kepada orang-orang terdekat yang terkoneksi satu sama lain, sehingga keluarga tahu kondisi orang-orang terdekat. Oke, selanjutnya di sini masuk ke komputer analisis. Jadi, kami si Pantau membandingkan aplikasi kami, terutama fiturnya, terhadap Apple dan juga Live 360. Nah, yang pertama itu ada pelacakan lokasi secara real time. Si Pantau memiliki fitur tersebut, Apple juga dan Live 360 juga memiliki fitur tersebut. Yang kedua itu ada fitur Mutual Friends and Family. Si Pantau juga memiliki fitur tersebut, Apple tidak mempunyai dan Live 360 mempunyai. Selanjutnya ada semua layanan itu gratis. Nah, si Pantau itu memiliki layanan gratis. Apple juga dan Live360 itu memiliki layanan yang berbayar atau subscription dan subscription untuk fitur itu sendiri. Selanjutnya itu ada live report kepada rumah sakit terdekat secara real time. Untuk si Pantau itu memiliki fitur tersebut, sedangkan Apple dan Live360 itu tidak. Selanjutnya ada bisa digunakan oleh semua jenis smartphone. Si Pantau bisa, sedangkan Apple itu hanya produk iOS itu sendiri. Dan Live360 itu bisa. Selanjutnya ada fitur panduan prosedur pertolongan pertama. Si Pantau memiliki fitur tersebut, sedangkan Apple dan Live360 tidak mempunyai. Selanjutnya ada investing. Yang pertama itu modal awal. Nah, si Pantau ini membutuhkan dana awal untuk pengembangan produk, seperti mengintegrasikan fitur baru, seperti pelacakan berbasis AI yang lebih presisi. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan operasional awal yang berasal dari investor. Selanjutnya ada pendapatan operasional. Setelah aplikasi si Pantau itu diluncurkan atau di-launching, si Pantau akan menggunakan pendapatan operasional sebagai sumber finansial berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup, pertama itu adalah biaya berlangganan untuk user yang ingin memiliki lebih banyak mutual, yang bertujuan untuk saling mengetahui kondisi antar user. Jadi, yang biasanya hanya maksimal memiliki 5 mutual, dengan mensubscribe, kita bisa menambah jumlah mutual kita. Selanjutnya ada subscription untuk mengakses lebih banyak artikel yang bermanfaat dan edukatif. Contohnya seperti artikel pertolongan pertama atau artikel panduan pertolongan pertama. Yang terakhir itu ada cover asuransi yang dimana aplikasi bekerja sama dengan company asuransi. Jadi si Pantau juga bekerja sama dengan company asuransi supaya memastikan pengguna ini memiliki cover asuransi ketika terjadinya kecelakaan atau keadaan darurat. Selanjutnya di bisnis model, untuk AI research sendiri, yang pertama itu adalah physical research, yaitu infrastruktur teknologi, pusat operasional, dan perangkat mobil untuk pengujian. Selanjutnya ada intellectual research, yaitu aplikasi, hak kekayaan intelektual, data dan algoritma AI, dan juga branding dari aplikasi si Pantau. Yang ketiga itu ada human resource, seperti tim teknologi, tim operasional, UI UX designer, dan juga tenaga medis. Yang terakhir itu ada financial research, seperti modal awal dan pendapatan operasional. Nah, untuk produknya sendiri, si Pantau menawarkan sebuah produk berupa aplikasi yang membantu seseorang apabila mengalami kondisi darurat seperti kecelakaan. Nah, untuk target penggunanya itu sendiri ada individu yang menggunakan kendaraan dan transportasi umum, dan juga ada individu yang ingin mengetahui kondisi teman atau keluarga terdekat secara real time. Sekian, terima kasih.